Hai guys, kembali lagi di Vinemax Review. Kemarin kami udah nge-review film Kissing Booth di part yang pertama. Nah sekarang kita mau lanjut part 2 nih guys. Buat kalian yang belum nonton part pertamanya, silahkan cek di video kita ya. Sekarang kita lanjut ke part 2. BTW seperti biasa ya, semua konten ini full dengan spoiler. Jadi ada baiknya tonton filmnya terlebih dahulu. Happy watching, roll and enjoy. Kita lanjut nih guys ke part 2. Terakhir Rachel mulai cemburu dengan Elle yang nempel terus dan bikin dia gak bisa berduaan dengan Lee. Terus Elle coba ngomong ke ayahnya tentang biaya kuliah. Karena ayah Elle tidak punya banyak uang jika harus menutupi biaya sekolah di Harvard, Elle mulai cari cara buat dapetin uang. Dan dia nemuin poster lomba freestyle dance mania. Dengan semangat, Elle ngajak Lee dan minta mereka untuk latihan dengan serius. Di tempat games, mereka nipu Marco untuk jadi kisser di Kissing Booth dengan ngajak taruhan games. And we were wondering if you'd be one of our kissers this year. No. Why no? I have my reasons. Come on, dude. Mereka nipu dengan licik untuk main games Dancing Mania. Holy shit. Fun? Gak taunya, Marco adalah si MVP, juara 1 di mesin Dancing Mania. Tapi untung aja Elle menang guys. Saking senangnya, Lee bahkan lupa janjian kencan dengan Rachel yang membuat ia ngamuk. Jujur aja ya, siapa yang gak ngamuk sih kalau sahabat pacar lo nempel mulu? Kencan selalu aja bertiga, dan kita dijadikan nomor 2. Gue juga sebel sih. Hari ketika Elle ke Boston tiba, yang tadinya Elle cemas karena udah lama gak ketemu, langsung buyar dan happy pas lihat Noah. Udahlah, jomblo mending skip aja dulu kalau mau nonton bagian yang ini. Elle Noah totalitas banget pacarannya. Chemistry mereka juga mantep banget. Padahal di real life mereka tuh udah putus di film yang kedua. Lanjut ke makan malam bareng teman-teman Noah, bikin Elle makin insecure karena Chloe cantik banget dan selalu mendominasi. Elle udah kebakar api cemburu. Ditambah lagi, Elle nemuin satu anting di kasur Noah dan juga isi chat Noah dan Chloe. Elle langsung pulang dan terus menghabiskan waktu buat latihan dengan Lee. Tapi Lee cedera dan ia ngusulin gimana kalau Marco yang gantiin. Dimulailah hari-hari Elle menghabiskan waktu dengan Marco. Mulai dari latihan bersama sampai saling curhat ngebuat Marco jadi baper. Lanjut ke Lee. Doi dengan berani minta maaf ke Rachel lewat pengeras suara sekolah sampai kena hukuman capsek. Ya gimana gak luluh kan si Rachel? Nekat banget sih si Lee minta maafnya. Di pesta Halloween, Elle makin dekat dengan Marco. Sementara Rachel marah karena lagi-lagi dia jadi orang ketiga antara Elle dan Lee. Bahkan kostum Halloween yang harusnya mereka pakai berpasangan aja beda dan Lee malah samaan dengan Elle. Rachel ngamuk dong di pesta dengan teriak-teriak di depan semua orang. Kejadian ini membuat Lee menghabiskan waktu berduaan dengan Rachel terus. Noah semakin sibuk dan akhirnya Elle mau gak mau ya ditemani oleh Marco. Di lomba dancing, Elle menang lomba dengan Marco dan karena kebawa suasana, mereka berciuman. Yang sayangnya kejadian itu dilihat oleh Noah. Noah datang diam-diam buat semangatin dan nonton langsung guys. Namun dia harus ngelampil kecewa karena pacarnya cuman sama cowok lain. Kasihannya jadi Noah jauh-jauh datang pacar lu ciuman sama orang. Di acara Thanksgiving, akhirnya semua orang ngeluarin unek-unek. Rachel yang marah karena Elle yang selalu ngintilin mereka dan ternyata Elle gak pernah tahu karena Lee gak pernah cerita. Lee yang marah karena Elle daftar di Harvard. Noah yang super marah karena Elle ciuman dengan Marco. Lee ke Noah karena ngebujuk Elle buat ubah rencana hidup. Dan masih banyak lagi. Namun yang paling kasihan adalah si Elle yang kena marah dari Rachel, Lee, dan Noah. Yang padahal dia juga marah karena gak tahu apa-apa dan anting yang ditemukan di bawah ranjang. BTW juga, anting itu emang punya Chloe. Hanya saja mereka gak tidur bersama kok. Hanya kesalahpahaman. Noah benar-benar setia guys. Di pertandingan football, Lee menang menjadi homecoming king. Noah dan Marco hampir berantem. Untungnya Noah masih bisa nahan temperamen dan gak terjadi baku hantam. Besoknya di karnaval penggalangan dana, Kissing Booth mereka lagi-lagi sukses besar.
Elle juga set up Lee dan Rachel ciuman di kissing booth. Akhirnya mereka ya balikan lagi. Untunglah, kasihan soalnya si Lee udah desperate banget guys. Elle juga ngobrol sama Marco dan Elle nolak Marco. Elle lari ke bandara, namun sayang Noah gak ada karena dia ternyata ke kissing booth. Dibantu Chloe, Elle dan Noah sama-sama sadar kalau mereka saling mencintai dan mereka akhirnya deep talk tentang Noah yang kesulitan di kampus dan kehidupan sehari-hari dia di Boston. Di hari kelulusan, Elle dapat surat dari Berkeley dan Harvard dan dia bilang ia masuk daftar tunggu di semua universitas. Film kedua berakhir dengan Elle, Lee, Noah dan Rachel road trip. Film ketiga dimulai dengan mereka road trip ke berbagai tempat. Elle gak mau mikirin soal kampus yang ternyata dia diterima di Berkeley dan Harvard. Dia cuma mau menghabiskan waktu liburan dengan tenang. Mereka berkemah, mancing, menikmati sunset, nonton film, dan nonton konser. Ya liburan orang kaya deh guys. BTW, Elle emang gak punya banyak duit, tapi Lee dan Noah itu kaya banget. Orang tua mereka super duper kaya. Lee ngatur jadwal kencan dia dengan Rachel agar sinkron di hari libur karena kendala kampus mereka yang lumayan jauh. Sedangkan Noah udah nyari-nyari apartemen karena minta Elle tinggal bersama selama dia di Boston. Saat makan siang keluarga, orang tua Lee dan Noah bilang kalau mereka bakalan jual beach house mereka karena repot gak keurus. Lee dan kawan-kawan nawarin diri untuk ngerapihin rumah sebelum dijual sepanjang musim panas. Yang jelas Elle dan Lee ya seperti biasa melakukan hal-hal aneh persahabatan mereka. Elle akhirnya mutusin untuk terima di Harvard dan nolak Berkeley. Dan seperti biasa, Lee marah. Namun, Elle ngebujuk dengan mewujudkan list gila mereka sepanjang musim panas. Noah yang emang jiwanya pesta, bikin pesta lagi dan ngundang banyak orang. Di pesta, Lee ketemu mahasiswa Berkeley dan temenan sama doi, yang membuat Elle cemburu karena ngerasa temennya direbut. Tapi ya gimana, bisa dimaklumin sih, Elle dan Lee itu setia banget sama masing-masing. Kayaknya Elle dan Lee lebih banyak menghabiskan waktu mereka bersama dibanding ke pacar maupun keluarga mereka yang lain. Di race card, lagi-lagi Noah cemburu dengan Marco. Mereka berdua tanding gila-gilaan yang ngebuat Elle marah. Malamnya Noah bikin makan malam romantis sebagai permintaan maaf. Yang sayangnya Elle harus pergi karena berkewajiban mewujudkan daftar impian dengan Lee. Jujur aja, emang Elle nyebelin banget sih. Lagi-lagi menomorduakan pacar demi sahabat. Noah dan Rachel bener-bener pacar yang sabar sih. Elle mikir bakalan punya waktu banyak dengan Noah selama di Boston. Jadi dia mau ngehabisin musim panas karena gak enak ninggalin Lee. Noah yang lagi beberes nemuin surat kalau Elle sebenarnya juga diterima di Berkeley. Lagi-lagi, tipikal kissing booth saat acara keluarga. Pasti ada yang meledak-ledak. Kali ini, Elle yang secara terang-terangan gak suka pacar ayahnya dan marah-marah sambil pergi. Esoknya juga, Noah mutusin Elle karena dia gak mau Elle memilih Harvard karena keinginan Noah, bukan keinginan Elle. Yap, bagus juga sih keputusan Noah. Dan Elle juga marah dengan Lee yang lama-kelamaan makin mengekang karena seluruh peraturan yang ada. Rachel dan Lee juga putus karena Rachel merasa mereka harus punya waktu sendiri untuk berkembang. Setelah deep talk dengan ibu Noah dan Lee, Elle akhirnya menemukan mimpinya dan apa yang sebenarnya selama ini ia inginkan. Dia juga baikan sama pacar ayahnya dan juga mencoba menerima. Marco dan Elle juga akhirnya berpamitan untuk terakhir kalinya. Elle pun jujur dengan Lee kalau dia gak mau nerima Berkeley demi Lee dan gak mau nerima Harvard demi Noah. Dia mau pergi ke tempat yang benar-benar dia pengen karena kebahagiaan dia sendiri. Elle memilih Universitas South California untuk desain game video. Elle dan Lee berpisah untuk pertama kali dalam hidup mereka. Sedih juga sih karena seumur hidup kemana-mana mereka berdua terus. Dan sekarang akhirnya berpisah. Oh iya, akhirnya Beach House juga gak jadi dijual guys. Scene lanjut memperlihatkan 6 tahun kemudian. Ternyata Lee dan Rachel balikan lagi dan akan segera menikah.
Di acara homecoming sekolah mereka, Noah datang dan bilang kalau dia diterima di law firm New York dan LA. Dia hanya harus milih. Kalau di LA, yang jelas sih bakalan satu kota lagi sama Elle. Mereka sama-sama sudah dewasa di sini. Sebelum pergi, Noah ngajak Elle untuk road trip bareng naik motor dan film berakhir. Wow, perjalanan panjang banget ya untuk Lee dan Elle dari usia 16 tahun sampai 23 tahun. 3 film untuk mengakhiri kisah percintaan dan persahabatan mereka. Tipikal film romcom yang ringan, menyenangkan, dan enak buat ngabisin waktu luang. Nonton Kissing Booth itu bukan ngiri punya pacar ganteng kayak Noah atau baik kayak Rachel, tapi bakalan ngiri sama persahabatan Lee dan Elle guys. Walau banyak banget peraturannya sih, tapi tetap seru kan? Sama satu lagi guys, sekolahnya yang seru. Selain berfokus pada 4 karakter, Kissing Booth juga menampilkan karakter pendukung lainnya gak kalah seru dan punya cerita yang seru juga. Akting mereka juga bagus dan profesional banget. Secara bintang utamanya cinlok lalu putus, mereka masih bisa temenan dan chemistry-nya bagus banget walau ada adegan ehem-ehem. Oh iya guys, menurut kalian endingnya tuh Noah sama si Elle bakal balikan gak sih? Coba share di komen ya. Oke deh, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Cinemax Review, your review mat.